Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aside dari kelas Pendidikan Biologi C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pewarisan sifat atau genetika Mendelian. Dan yang akan saya jelaskan yaitu hukum segregasi. Sebelum biologi, termasuk Mendel belum mengenal baik gen maupun kromosom. Di awal eksperimen Thomas Morgan pada tahun 1856 sampai 1945 yang melakukan pengamatan pewarisan sifat terhadap Drosophila melanogaster, pengetahuan kromosom dan gen masih belum cukup untuk menjelaskan pola pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel. Teori kromosom dirumuskan pada tahun 1902 dan 1903 oleh Walter Sutton dan Theodore Boveri. Genetika modern muncul dengan menjelaskan pewarisan sifat berdasarkan perilaku kromosom dan gen. Dan kilas singkat mengenai genetika Mendelian. Kilas singkat genetika Mendelian dalam mempelajari pewarisan sifat. Pada awalnya Mendel melakukan eksperimen perselangan atau hibridisasi dua varietas P. Dan selanjutnya yaitu kilas singkat mengenai genetika Mendelian. Kilas singkat genetika Mendelian dalam mempelajari pewarisan sifat. Pada awalnya Mendel melakukan eksperimen perselangan atau hibridisasi dua varietas P. Sativum dengan mengamati satu sifat benda yang kemudian dikenal sebagai perselangan monohibrid. Untuk menguatkan prediksinya, Mendel masih melanjutkan eksperimen perselangan dengan dua sifat benda atau dihibrid dan tiga sifat benda atau trihibrid. Berdasarkan eksperimen monohibrid, Mendel dapat merumuskan 4 pola pewarisan sifat yang salah satu diantaranya dijadikan hukum segregasi atau biasa disebut hukum Mendel 1. Berdasarkan eksperimen dihibrid, Mendel merumuskan hukum pemilihan bebas atau independent assortment yang kemudian disebut hukum Mendel 2. Mendel melakukan prediksi mengenai bagaimana karakter suatu sifat yang tampak dapat diturunkan. Sifat yang dimaksud dalam ilmu genetika adalah ciri suatu makhluk hidup, sedangkan karakter adalah variasi dari suatu sifat. Contohnya, sifat yang diamati adalah warna bunga, sedangkan karakternya adalah warna bunga ungu dan warna bunga putih. Mendel pun menjelaskan jika karakter yang tidak berubah karena hibridisasi, maka karakter itu dikatakan karakter yang dominan. Sedangkan yang lainnya dikatakan karakter yang resesif karena sifatnya tetap ada namun tidak nampak. Jadi dalam penelitian hibridisasi pertamanya, Mendel menegaskan warna bunga ungu adalah karakter yang dominan. Sedangkan warna bunga putih adalah karakter yang resesif. Dalam perselangan terdapat istilah-istilah. Yang pertama yaitu parental dengan simbol P besar, yaitu induk atau orang tua. Yang kedua gamet dengan simbol G besar, yaitu sel kelamin. Filial dengan simbol F besar, yaitu keturunan atau anakan. Dan genotip, yaitu susunan gen penyusun sifat. Dan fenotip, yaitu sifat yang tampak. Selanjutnya yaitu cara penentuan gamet. Yang pertama, jumlah gamet dengan rumus 2 pangkat n, sama dengan alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya, A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, C besar dengan C kecil, D besar dengan D kecil, dan sebagainya. Contoh penentuan jumlah gamet. Yang pertama, A besar dengan A kecil, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. N bernilai 1 karena hanya memiliki satu alel,
heterozigot, yaitu A besar, A kecil. Yang kedua, A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. N-nya bernilai 2 karena memiliki 2 alel heterozigot, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dan yang kedua, jenis gamet. Contoh penentuan jenis gamet. Yang pertama, A besar, A kecil. Gamet terdiri dari 2 jenis, yaitu A besar dengan A kecil. Yang kedua, A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil. Gamet terdiri dari 4. A besar disilangkan dengan B kecil, hasilnya A besar disilangkan dengan B besar, hasilnya A besar, B kecil. A besar disilangkan dengan B kecil, hasilnya A besar, B kecil, dan A kecil disilangkan dengan B besar, hasilnya A kecil, B besar. A kecil disilangkan dengan B kecil, menghasilkan A kecil, B kecil. Persilangan monohibrid. Persilangan antara bunga mawar merah atau disimbolkan dengan M besar dengan bunga mawar putih atau disimbolkan dengan M kecil dengan gen M bersifat dominan penuh terhadap M. Lakukan persilangan sampai mendapatkan F2. Berdasarkan persilangan di samping, kita bisa mengetahui perbandingan fenotip dan genotipnya. Perlu diingat kalau fenotipnya adalah sifat yang tampak. Jadi, berdasarkan hasil F2, kita bisa tahu kalau perbandingan fenotipnya adalah 3:1. 3-nya sifat merah dan 1-nya bersifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh N besar banding M besar, M kecil banding M kecil sama dengan 1:2:1. Kasus dominansi tidak penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Perhatikan contoh di samping ini. Persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih atau disimbolkan dengan M kecil dengan M dan N sama-sama merupakan gen dominan. Lakukan persilangan sampai mendapatkan F2-nya. Dan ini adalah hasil akhir dari persilangan F2 sama dengan M besar atau warna merah, M besar, M kecil itu warna merah muda, M besar, M kecil berwarna merah muda, dan M kecil berwarna putih. Dan hasil perbandingan fenotipnya itu merah banding merah muda banding putih, 1:2:1. Perbandingan genotipnya M besar banding M besar, M kecil banding M kecil, yaitu 1:2:1. Kenapa dikatakan banding 2? Karena di sini terdapat 2 warna, M besarnya merah dan M kecilnya itu putih, dan digabungkan menjadi merah muda. Persilangan dihibrid. Persilangan antara biji bulat kuning atau B besar, K besar dengan biji kusut hijau, B kecil, K kecil. Biji bulat B dominan terhadap biji kusut B kecil. Biji bulat B besar lebih dominan daripada biji kusut B kecil. Dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau K kecil. Dan dilakukan persilangan sampai mendapatkan F2. Penyelesaiannya sehingga akan diperoleh F2. Di sini disilangkan BK besar disilangkan dengan BK besar menjadi B besar, K besar, B besar dengan K kecil disilangkan dengan
B besar dengan K besar menghasilkan B besar, B besar, K besar, K kecil, dan seterusnya. Baiklah, demikian penjelasan mengenai genetika Mendelian, terlebih khusus dalam hukum segregasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.